Polda Jatim bakal melibatkan ahli konstruksi untuk membantu proses evakuasi korban yang terjebak di reruntuhan gedung di Kompleks Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo. Hal itu disampaikan Kapolda Jatim, Nanang Afianto, ketika meninjau langsung proses evakuasi yang masih terus berjalan di pesantren yang berada di Buduran, Sidoarjo tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Harian Surya, rekan Taufik. Silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Nurma. Proses pencarian atau evakuasi terhadap para korban bangunan runtuh di Kompleks Pondok Pesantren Al-Khozini masih berlangsung. Ada sekitar 300 tim petugas SAR yang dikerahkan. Mereka adalah petugas gabungan dari Basarnas dan berbagai elemen lainnya, termasuk para relawan. Berbagai alat berat sebenarnya sudah dikerahkan ke lokasi, namun sejauh ini belum bisa dilakukan mengingat kondisi kultur bangunan yang mudah runtuh, dan kemudian ada potensi menambah korban ketika bangunannya tidak bagus begitu. Kemudian petugas SAR memilih menggunakan cara manual dengan mencari lubang-lubang untuk masuk menjangkau para korban yang ada di dalam. Sejauh ini ada sejumlah korban berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat. Kemudian masih ada beberapa korban selamat yang bertahan di bawah reruntuhan. Ada satu misalnya yang bisa berkomunikasi begitu, tapi tidak bisa dievakuasi atau belum bisa dievakuasi karena pinggangnya masih terjepit beton begitu, jadi dia tidak bisa diangkat. Beberapa lainnya ada juga yang memberi sinyal dia masih hidup melalui scan yang dikirim oleh Basarnas. Ketika ada sinar begitu, mereka memberi sinyal dengan cara ada yang kakinya bergerak, ada yang tangannya bergerak, dan sebagainya. Sehingga petugas memilih menggunakan cara manual untuk bisa sampai ke korban yang masih hidup itu, dan evakuasi terhadap korban hidup menjadi prioritas utama dalam proses pencarian ini. Nah, melihat kondisi itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Afianto juga akan melibatkan ahli konstruksi. Rencananya ada ahli konstruksi dari ITS yang dilibatkan dalam proses pencarian ini. Kenapa demikian? Karena dengan ahli konstruksi akan bisa lebih diketahui mana-mana struktur bangunan yang bisa dilewati dan mana yang tidak, dan beberapa hal lain untuk memudahkan proses pencarian sekaligus untuk menjaga para petugas yang melakukan pencarian juga aman begitu, karena kondisinya memang sangat bahaya. Gedung 3 lantai itu ambruk jadi satu di bawah dan masih ada banyak orang yang terjebak di dalamnya. Data yang berhasil kami himpun sampai hari ini ada 100 yang sudah berhasil dievakuasi, termasuk evakuasi mandiri, dan perbincangan kami dengan teman-teman di Basarnas sampai saat ini tercatat atau terduga ada sekitar 91 korban yang berada di bawah reruntuhan. Data itu berasal dari data yang dikumpulkan dari pesantren terhadap jumlah santri-santri dan siapa saja yang masih belum ditemukan. Angkanya mencapai 91 orang, dan ini sampai sekarang masih terus melakukan pencarian. Pencarian dilakukan selama 24 jam dengan membagi beberapa tim. Setiap tim bergerak sekitar 3 jam begitu, kemudian mereka terus bergantian selama 24 jam. Demikian Nurma. Baik, terima kasih rekan Taufik atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Rekan kami juga telah merangkum wawancara dengan Kapolda Jatim, Nanang Afianto. Pastikan dulu untuk penyelamatan korban dulu ya. Itu kita fokus itu dulu. Ada beberapa korban yang masih perlu dievakuasi. Dalam keadaan kita juga lihat kan kondisinya. Ini kita juga pakai ahli dulu, ahli konstruksi. Jangan sampai nanti membahayakan petugas yang mau akan melakukan evakuasi. Jadi saya jawab dulu bahwa sekarang fokusnya adalah penyelamatan korban dulu. Korban selamat itu yang paling penting. Apakah itu sudah meninggal ataupun masih hidup, itu harus kita upayakan untuk bisa dievakuasi dulu.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.